Lalu, bagaimana dengan kalian? Apa kalian juga mempunyai pemikiran yang sama tentang pesawat militer yang umurnya sudah tua? Apakah pesawat tersebut bisa dibilang barang rongsokan? Dan apakah menurut kalian usia merupakan faktor penyebab utama ketika ada pesawat militer yang jatuh? Kita tentunya sering mendengar berita, Indonesia mendapatkan hibah pesawat militer dari negara lain. Pesawat hibah sendiri biasanya adalah pesawat yang sudah tidak lagi digunakan oleh sebuah negara, karena masa dinasnya telah berhenti di negara itu. Pensiunnya pesawat yang akan dihibahkan pun bukan karena pesawat tersebut sudah rusak. Seringkali, Angkatan Udara sebuah negara merasa jumlah pesawat militer mereka lebih banyak daripada yang mereka butuhkan. Dan mereka kerepotan untuk merawat semua pesawat tersebut. Nah, daripada pesawat-pesawat tersebut tidak terpakai secara maksimal, mereka memilih untuk menjual atau menghibahkan pesawat tersebut ke negara sahabat untuk mempererat hubungan persahabatan dengan negara tersebut. Masalahnya, banyak masyarakat awam yang selalu saja skeptis dengan pesawat hibah yang diterima oleh TNI Angkatan Udara. Banyak masyarakat menilai, pesawat bekas pakai negara lain pasti umurnya sudah terlalu tua, kemampuannya sudah jauh menurun, dan tidak layak terbang. Faktanya, Indonesia tidak pernah menerima pesawat hibah secara asal-asalan. Tim dari Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara sangat selektif dan selalu memeriksa terlebih dahulu apakah spesifikasinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan pesawat yang dihibahkan tersebut benar-benar masih layak digunakan atau tidak. Sepanjang tahun 2016, ada 6 insiden kecelakaan pesawat maupun helikopter milik TNI dan Polri. Dan faktanya, hanya 1 dari 6 insiden tersebut melibatkan sebuah pesawat hibah. Sementara, pesawat dan helikopter yang jatuh dalam 5 insiden lainnya merupakan unit yang dibeli dalam keadaan baru. Tentunya, hal ini sangat bertolak belakang dengan tuduhan masyarakat, yang menyatakan kalau pesawat hibah adalah pesawat yang paling rentan mengalami kecelakaan. Nah, selain karena status hibah, ada juga status lain yang sering dituduhkan ketika ada pesawat militer yang jatuh, yaitu faktor usia. Banyak masyarakat awam yang dengan mudahnya berkomentar, pesawat tua pasti sudah tidak layak terbang. Padahal, pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Apabila kita melihat Angkatan Udara negara lain, misalnya Angkatan Udara Amerika Serikat, sampai sekarang, mereka masih mengoperasikan puluhan unit B-52H Stratofortress, sebuah tipe pesawat heavy bomber yang dibuat pada era Perang Vietnam. Dan Angkatan Udara Amerika pun baru akan memensiunkan armada Stratofortress mereka pada periode 2030, saat rata-rata usianya telah menginjak 70 tahun. Angkatan Udara Amerika juga masih mengoperasikan C-130 Hercules varian H, sama dengan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Sementara, Angkatan Udara Rusia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Turki, India, dan banyak angkatan udara di negara lain pun masih mengoperasikan pesawat-pesawat buatan era 70-an. Salah satu alasan TNI Angkatan Udara dan militer negara lain masih menggunakan pesawat yang berumur lebih dari 30 tahun adalah karena pesawat-pesawat yang mereka gunakan masih terus dirawat dan diberikan upgrade secara berkala. Sehingga, meskipun pesawat-pesawat tersebut dicap tua, namun kemampuannya masih dapat diandalkan dan masih layak terbang. Memang, pada akhirnya sebuah pesawat akan sampai pada titik di mana pesawat tersebut tidak bisa lagi dirawat dan di-upgrade, sehingga harus dipensiunkan. Contohnya adalah C-130 Hercules varian B milik TNI Angkatan Udara, yang usianya lebih dari 50 tahun. Sayangnya, jika TNI Angkatan Udara memaksakan untuk memensiunkan armada C-130B, maka TNI akan kekurangan pesawat pengangkut. Sementara dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membeli pesawat baru jumlahnya tidak pernah cukup. Jadi, ini saatnya kita merubah mindset kita yang selalu menyalahkan faktor usia sebagai penyebab jatuhnya pesawat militer. Karena faktanya, terlepas dari status pembelian, selama pesawat terus dirawat, maka pesawat tersebut akan tetap layak terbang. Jadi, bagaimana menurut kalian jika faktor usia pesawat selalu dituduh sebagai penyebab kecelakaan pesawat? Apakah kalian akan setuju begitu saja? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Terima kasih telah menonton video ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila kalian memiliki topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kami akan membahas topik tersebut di video berikutnya.